Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Safitri Ermawati akan membahas mengenai ekonomi kreatif. Langsung saja, ekonomi kreatif itu apa sih? Jadi, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengutamakan pemanfaatan kreativitas, pengetahuan, dan juga keterampilan individu untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Dalam ekonomi kreatif, ide dan inovasi menjadi komoditas utama yang digerakkan oleh sektor-sektor seperti seni, budaya, desain, teknologi, informasi, dan media, dan seterusnya. Ada banyak sekali jenis-jenis dari ekonomi kreatif. Yang pertama, ada periklanan, melibatkan kegiatan promosi dan juga pemasaran melalui berbagai media termasuk televisi, radio, internet, dan media cetak. Yang kedua, ada bidang arsitektur. Di bidang ini mencakup desain dan pembangunan serta ruang, termasuk perencanaan kota dan juga lanskap. Yang ketiga, ada jenis ekonomi kreatif dalam bidang kerajinan. Produksi barang-barang yang dibuat secara manual atau menggunakan keterampilan secara tradisional seperti anyaman, tekstil, dan juga perhiasan. Jenis ekonomi kreatif dalam bidang desain termasuk desain grafis, desain produk, desain interior, dan juga desain fashion. Ada dalam bidang film, video, dan juga fotografi. Jadi produksi dan distribusi film, video, serta fotografi untuk berbagai tujuan termasuk hiburan dan juga dokumentasi. Ada di bidang perangkat lunak, game, dan juga media interaktif. Ini menjadi pengembangan dalam distribusi perangkat lunak, permainan video, dan media interaktif. Jenis ekonomi kreatif dalam bidang kuliner, inovasi dalam masakan makanan, termasuk restoran, kafe, dan festival makanan. Dalam bidang fashion, pembuatan dan pemasaran pemakaian alas kaki dan aksesoris. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, inovasi dan kreativitas, menghasilkan produk atau layanan baru yang unik dan berbeda. Yang kedua, ada insentitas dan pengetahuan, pengandalan pengetahuan dan keterampilan individu dalam proses produksinya. Yang ketiga, nilai tambah yang tinggi, produk dan layanan yang memiliki nilai tambah yang tinggi karena keunikan dan kualitasnya. Yang keempat, ada teknologi dan digitalisasi. Banyak sektor ekonomi kreatif yang mengandalkan teknologi digital untuk produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang kelima, ada budaya dan seni. Seringkali berakar pada elemen budaya dan seni yang memperkaya dan memperbedakan produk atau layanan. Jadi, salah satu contoh ekonomi kreatif yaitu Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan transportasi dan berbagai layanan on-demand lainnya melalui aplikasi mobile. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek awalnya fokus pada layanan ojek seperti motor dan taksi yang menghubungkan penumpang dengan pengendara ojek. Terus pengembangan dari aplikasi ini yaitu pengembangan kreatifnya yaitu Gojek memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mengubah sektor transportasi tradisional. Mereka menciptakan platform yang tidak hanya menghubungkan penumpang dan juga pengendara, tetapi juga memperluas layanannya, mencakup GoRide. GoRide ini layanan transportasi dengan sepeda motor, ada GoCar, layanan transportasi dengan mobil, GoFood, layanan pengantaran makanan, GoSend, pengantaran kurir dan pengiriman barang, ada juga GoPay, layanan dompet digital untuk pembayaran. Ada banyak sekali pengaruh ekonomi kreatif terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama ada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran. Yang kedua ada diversifikasi ekonomi dengan menghadirkan sektor baru yang inovatif. Yang ketiga ada peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan juga nilai tambah. Yang keempat ada penarikan investasi yang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kelima ada peningkatan daya saing kota atau daerah dalam kancah global. Yang terakhir ada pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung kreativitas dan juga inovasi. Dalam realitanya,
ada banyak tantangan dan juga peluang dalam ekonomi kreatif. Tantangan dalam ekonomi kreatif itu meliputi akses pendanaan yang terbatas, pelindungan hak kekayaan intelektual yang lemah, dan juga persaingan global yang ketat. Tetapi ada juga peluangnya. Peluang dalam ekonomi kreatif meliputi pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan peningkatan kesadaran budaya yang semuanya dapat mendorong pertumbuhan sektor secara signifikan. Jadi, kesimpulannya dapat dikemukakan bahwa ekonomi kreatif memiliki peran yang semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Melalui pemanfaatan kreativitas, inovasi, dan kebudayaan, sektor ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tambahan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti akses pendanaan terbatas dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lemah, dan juga ekonomi kreatif menawarkan peluang yang besar dalam bentuk pertumbuhan global, inovasi teknologi, dan peningkatan kesadaran budaya. Dengan perhatian yang tepat dari pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat, ekonomi kreatif dapat terus berkembang sebagai salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Sekian penjelasan materi tentang ekonomi kreatif. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.